الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى حضرة أرواح أهل قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih membahas tentang asnafuz zakat, bagian atau golongan-golongan yang menerima zakat. Karena kajian fikih seperti ini itu ditemukan kita dengarkan hanya di majelis-majelis ilmu. Kalau ceramah maulid, acara Isra, ya nggak mungkin ngebahas ini kan. Ya, maka ditemuinya kalau maulid Isra mah itu kalau kata ibarat makanan mah vitamin untuk menggugah semangat kita dalam ibadah. Nah, ibadah itu ada prakteknya, ada caranya. Nah, cara-caranya itu makanan pokok. Nah, makanan pokok itu ditemuin di sini. Orang kalau makan vitamin doang, makanan pokoknya nggak dimakan, mencret yang ada ya. Iya, tiap hari makan vitamin baik, nasi kagak dimakan, gimana itu? Nah, iya. Jadi mesti atau makanan pokok terus vitaminnya juga nggak ada, ya kurang bagus juga. Ya jadi mesti seimbang ya, mesti seimbang. Nah ini. Kemudian bahwa kita masih membahas tentang bab zakat. Ini kebetulan nanti ada yang saya akan ulas ya, di mana tentang golongan yang menerima zakat. Ini wajib kita mengetahuinya karena kewajiban zakat, kewajibannya secara individu, secara pribadi. Siapapun orangnya, mau besar, mau kecil, mau bayi, dilahirkan juga wajib zakat. Maka mesti tahu mengeluarkan zakat dan harus diberikan kepada mustahiknya. Sebab kalau diberikan kepada orang yang bukan mustahiknya atau bukan orang yang berhak menerima zakat, maka zakatnya nggak sah. Bahkan ancaman zakat maka kita wajib kalau diberikan kepada yang bukan mustahiknya, maka wajib kita ambil zakatnya, kemudian kita serahkan kepada yang berhak. Sebab kalau nggak diambil, nanti kaitan zakatnya tidak sah, nanti kaitannya sama pahala puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi banyak nanti. Adapun siapa golongan yang berhak menerima zakat? Allah Ta'ala ambil sini Mil. Sini ambil sini. Karena yang ngurus-ngurusin zakat ini kudu tahu ini. Ya Bapak juga wajib tahu kan, wajib zakat juga. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah. Allah berkata, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Surah At-Taubah ayat 60. Allah langsung menyebutkan orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi di Al-Quran surah At-Taubah ini hanya menyebutkan golongannya, tapi pengertiannya tidak disebut, definisinya nggak disebut. Nah itu maka kita jumpai dalam hadis Nabi Muhammad dan juga pengertian atau ta'rif, definisi yang disampaikan oleh para ulama. Makanya orang itu perlu dengan ulama, karena jika memahami Quran langsung nggak bisa. Yang pertama yang telah kita bahas,
Innama shadaqatu, sesungguhnya shadaqatul wajibah atau zakat fitrah, lil fuqara, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lil fuqara'i, yang pertama orang-orang fakir, sudah kita bahas. Wal masakin, dan orang-orang miskin juga sudah kita bahas. Wal amilina 'alaiha, dan yang ketiga termasuk mustahik zakat, amilin, orang yang ditugaskan oleh hakim untuk mengelola zakat atau panitia. Wal muallafati qulubuhum, dan yang keempat adalah muallaf, orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ini yang nomor 4 kita belum selesai. Al muallafatu qulubuhum wa hum arba'atun yu'tawna minaz zakati. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid di dalam kitabnya yang ada di hadapan saya ini, orang muallaf itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang telah kita bahas adalah man aslama wa niyatu dha'ifatun fil Islam. Yang pertama, orang mu'allaf yang pertama kali masuk Islam, wa niyatuhu dha'ifatun fil islami, dan niatnya masih lemah di dalam masuk agama maka berikanlah dia zakat. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi'ita'ihi islamu nudaratihi. Nah, ini Pak, kemarin saya mohon maaf banget ya, kalau yang sebetulnya tidak salah, tetapi kalau keterangan kemarin yang saya sampaikan, kalau saya melihat di dalam kitab yang saya bawa ini, keterangannya salah. Tapi kalau dijumpai di kitab-kitab yang lain benar. Ya, maka ini saya akan ulas kembali. Ini hikmahnya ngaji itu pertama ya, saya ngaji memang live. Kemudian yang kedua, saya dengerin lagi di rumah. Ini ada yang salah apakah agak saya ngomong? Ya, yang ketiga, kemarin itu saya ragu. Ya, karena hukum ini kan Pak, tanggung jawabnya saya dunia sampai ke akhirat. Saya dengerin aja, waduh, yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan kitab yang saya bawa. Karena kemarin saya bilang, orang mu'allaf itu yang kedua adalah orang yang syarifun fi qaumih, orang yang mulia di kalangannya, yurja bi'ata'ihi, kemudian dengan diharapkan dengan diberikannya zakat kepada orang mu'allaf yang punya kedudukan yang mulia, baik kedudukan harta, baik kedudukan kekuatan, seperti preman kan dia punya pasukan kan ya. Nah, berikan dia zakat dengan harapan Islamu nudaratihi, yaitu kemarin saya mengartikan itu walaupun dia masih mu'allaf, walaupun dia belum Islam, sebab ada tanda-tanda dia senang dengan agama Jadi kalau tanda-tanda itu belum Islam, masih kafir. Nah, kemarin saya menjelaskan ya kan di dalam kitab takrir ini bahwa dia belum masuk Islam, dan itu saya ulas, dan jawaban penjelasan saya yang kemarin kalau merujuk kepada kitab takrir Asyadidah, kitab Fathul Qarib, kitab Baijuri, keterangan saya itu salah Pak. Saya jujur, saya itu kalau disalahkan, karena ini kan live, pas ada yang live kan banyak tuh ustadz kiai yang lihat. WA saya itu, kaget saya. Kenapa kiai? Ya diberi bantu Sukatani segala macam. Karena memang saya ada di dalam MUI. Ya, karena saya memang ada di dalam MUI, dan saya itu bagian pembinaan kaderisasi ulama dan pondok pesantren yang ada di wilayah Sukatani. Itu bagian saya. Nah, itu di WA ke saya, Ustadz, ente tuh keterangannya salah itu kalau ngambil dari kitab takrir. Saya dengerin lagi, waduh, dikirim tuh kitab-kitab, di-share ke saya. Nah, itu saya senang begitu. Kenapa saya senang? Karena saya jika disalahkan ada kitabnya, ada referensinya, dan kitabnya dikirim dengan saya pasti tunduk. Karena saya harus tunduk dengan ilmu. Tapi kalau saya tidak bakal tunduk kalau ada orang yang menyalahkan saya, pas saya tanya kitabnya kagak punya. Apa cuma katanya, nggak saya pakai itu. Tapi kalau pakai kitab, saya tunduk. Kenapa saya tunduk? Karena nggak mungkin kecerdasan kita, apalagi saya, mengalahkan kecerdasan para ulama-ulama. Begitu loh, harus terima. Jadi begini Pak,
saya akan ulas. Sebetulnya tidak salah. Tapi kalau saya baca di kitab, merujuknya kepada kitab Takrir yang kemarin, yang saya katakan bahwa berikanlah zakat kepada syarifun fi qaumih. Yang kedua termasuk mu'alaf, orang yang mulia di kalangannya. Mulia ini baik karena harta, dia orang kafir, baik karena harta atau karena jabatan, atau mungkin dia yakni punya kekuatan. Maka berikanlah dia zakat. Dengan sebab dia kita memberikan zakat kepada dia, maka diharapkan Islamun mudarati, pasukan-pasukan yang mengikutinya atau anak buah yang mengikutinya itu bisa masuk Islam. Ini yang pertama. Dan orang yang berpengaruh ini baik hartanya, baik berpengaruh jabatannya, baik berpengaruh kekuatannya, dia sudah Islam belum? Sudah Islam. Kemarin kan belum Islam, saya sebutkan sudah Islam. Dan dia punya Islam dan dia punya kekuatan. Dia mempunyai pengaruh, baik pengaruh karena jabatannya, baik pengaruh karena hartanya, atau karena keberaniannya. Karena apa? Karena kan ada pertanyaan seperti ini, orang mu'alaf boleh diberikan zakat. Lalu timbul pertanyaan, sampai kapan dia boleh diberikan zakat? Apakah setahun setelah Islam? Apa 3 tahun setelah Islam? Atau 5 tahun setelah Islam? Atau 10 tahun setelah Islam? Masih disebut mu'alaf baik? Gitu kan ya? Lah mu'alaf itu Pak, diberikan zakat ingdal hajat, ketika dia itu membutuhkan. Tapi kalau dia tidak membutuhkan, sebab dia orang kaya, kemudian masuk Islam, ya kan? Maka kalau dia tidak membutuhkan, maka tak boleh diberikan zakat. Nah, namun orang yang mulia, orang yang syarif, orang yang mempunyai, katakan ini geng Sambo. Wah, geng Sambo. Sambo itu kan bukan, jangan dia dah, dia mah jelek dia mah. Jadi emang jelek sih. Katakan ada orang kafir, dia punya syarif. Syarif di sini dia punya pengaruh besar di kalangannya, punya anak buah banyak. Baik orang yang mengikutinya itu karena hartanya, karena jabatannya, atau mungkin dia preman karena kekuatannya juga ditakuti. Kemudian orang tersebut masuk Islam, yang punya pengaruh itu, padahal dia orang kaya, padahal dia punya jabatan, dia masuk Islam. Maka berikanlah zakat kepada orang tersebut walaupun dia kaya, mu'alaf yang kaya itu. Tujuannya apa? Dengan harapan, dengan sebab kita memberikan zakat kepada orang yang mu'alaf pertama kali masuk Islam, yang punya pengaruh, diharapkan nanti anak buahnya yang masih kafir, yang masih belum memeluk agama Islam, ya, dia bisa masuk ke agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya orang punya syarif, orang yang punya kedudukan, punya pengaruh, baik harta, pengaruh jabatannya, pengaruh kekuatannya, meskipun dia sudah keluar dari agamanya dan memeluk agama Islam, pengaruhnya masih besar. Betul nggak? Pengaruhnya masih ditakuti. Seperti Hercules dia non muslim, kemudian masuk ketika dia masuk Islam, tetap pengaruhnya masih ada kan? Pengaruhnya masih ada, kekuatan orang-orang masih takut. Nah, maka diharapkan orang yang punya pengaruh itu berikan zakat. Nanti diharapkan dia ngomong kepada anak-anak buahnya yang belum memeluk agama Islam, ya mungkin dengan ucapan, wahai anak buahku, wahai pengikutku, aku telah masuk Islam. Ternyata Islam itu adalah agama yang luar biasa. Di samping ia mendidik kita dalam kebaikan, dalam bertetangga, dalam bernegara, dalam berkeluarga, dia juga memberikan harta dalam bentuk zakat. Nah, biasanya orang kalau dengan harta makan tunduk. Betul nggak? Akhirnya teman-temannya atau anak-anak buahnya, karena pemimpinnya diberikan zakat, mereka bisa mendapatkan, diharapkan bisa masuk paham kira-kira? Jadi intinya orang yang berpengaruh itu sudah Islam, bukan belum Islam. Kenapa? Karena kalau dia belum Islam, kalau kita baca dalam kitab Takrir, dalam kitab I'anau Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Kifayatul Akhyar, dijelaskan bahwa madhab Imam Syafi'i, itu kita bisa sebutin tuh, madhab Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, orang kafir tidak boleh diberikan zakat. Paham kira-kira? Nggak boleh diberikan zakat. Meskipun dia mempunyai tanda-tanda cinta dengan Islam.
Kalau dia belum Islam, tidak boleh diberikan zakat. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Asy-Syafi'iyah, pendapat ulama-ulama Syafi'i. Karena kita madhabnya Imam Syafi'i. Paham kira-kira? Jadi walaupun dia cinta dengan Islam, seperti Presiden Rusia, dia senang dengan Islam, dia bangun masjid dan lain sebagainya, tetap tidak boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena masih kafir. Tapi kalau sudah Islam, baru boleh diberikan zakat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada ulama yang membolehkan? Nah, ini timbul pertanyaan yang kedua. Ini Pak untuk wawasan ilmu, bukan untuk perdebatan. Ini untuk wawasan. Karena ilmu Allah itu luas. Ya, ilmu Allah itu luas. Ternyata di dalam kitab ada timbul pertanyaan, apakah ada yang membolehkan jika ada orang kafir atau non-muslim dia cinta dengan Islam? Apa cinta dengan Islamnya? Mungkin dia sering tanya tentang agama Islam. Mungkin dia cinta dengan Islam itu belajar Al-Quran. Ada nggak orang non-muslim belajar Al-Quran? Banyak, Pak. Ya kan? Bahkan ada yang hafal Quran juga. Ya, banyak hafal Quran. Meskipun dia belajar Quran, dia belajar atau hafal Quran atau hafal hadis, tapi posisinya belum Islam. Hanya rasa senangnya saja, rasa cintanya saja dengan Islam. Nah, bagaimana? Berarti kan ada tanda-tanda orang tersebut, dengan catatan ada tanda-tanda orang tersebut cinta dengan Islam, dan tanda-tanda itu jelas. Dia sering tanya Islam, sering membanggakan orang Islam, dia belajar tentang Islam, atau mungkin dia belajar Quran, ya, atau belajar tentang Quran. Apakah ada ulama yang membolehkan dia diberikan zakat? Maka jawabannya ada ulama yang membolehkan dia diberikan zakat. Tetapi kalau pendapat Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah tidak boleh, mesti Islam dulu. Itu di dalam kitab-kitab yang saya jumpai. Namun jika dituntut dalil atau referensi, apakah ada ulama yang membolehkan orang tersebut yang cinta dengan Islam tetapi masih kafir, tapi dia cinta dengan Islam, boleh diberikan zakat? Ada kitabnya. Ada yang mengatakan boleh diberikan zakat. Karena apa? Karena dia cinta dengan Islam. Siapa ulama itu yang membolehkan bahwa orang tersebut walaupun masih kafir tapi dia cinta dengan Islam, dibolehkan diberikan zakat? Yaitu saya jumpai di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di situ kitab Fiqhul Islam itu Pak, saya nggak punya kitabnya, tapi aplikasinya saya punya. Karena mahal kitabnya. Itu sekitar 2-3 juta. Karena ada 10 jilid. Kitab itu mahal, Pak. Kalau kita pengen beli kitab, semua kitab tafsir, semua kita beli itu nggak cukup di 500 juta, Pak. Malahan kita mampu Fortuner. Lihat. Bahwa di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu dijelaskan, ada ulama yang membolehkan orang yang cinta dengan Islam meskipun belum Islam diberikan zakat. Dengan catatan ada tanda-tandanya. Tandanya jelas, dia belajar Islam. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitabnya. Ammal kufar fasonafani, sonafa yurja khairuhu wa sonafa yakhafu syarruhu. Di dalam kitab Fiqhul Islam dijelaskan bahwa orang kafir itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada yang yurja khairuhu yakhafu syarruhu. Yang pertama, ada orang kafir yang diharapkan kebaikannya, kebaikan agar dia masuk Islam. Apa? Ya tadi saya jelaskan, dia cinta dengan Islam, dia belajar Islam tapi belum Islam, dan itu banyak. Yang kedua, ada yakhafu syarruhu, ada orang kafir yang ditakuti keburukannya, Yahudi yang membunuh orang Islam atau kafir harbi. Maka waqad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ta qauman minal kuffari yata'allaf qulubuhum liyusallimu. Nah, orang kafir yang pertama yang diharapkan masuk Islam, diharapkan itu belum masuk Islam. Orang kafir yang pertama yang diharapkan masuk Islam sebab dia cinta dengan Islam, dia belajar dengan Islam, maka di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu dikatakan
wa qad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta qauman minal kufari. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan zakat minal kufari, dari orang-orang kafir. Tujuannya apa? Ya ta'allaf qulubuhum sallama yusallim liyusallimu. Tujuannya agar hatinya ini menerima kebenaran Islam. Dengan sebab dia menerima kebenaran Islam, didasari dia cinta dengan agama Islam, maka berikanlah zakat dengan harapan dia mau masuk Paham kira-kira? Jadi boleh diberikan zakat. Sebab tadi ada dia cinta sama Islam. Dan Nabi lakukan itu. Kepada siapa Nabi Muhammad itu memberikan zakat? Kepada orang kafir, tapi dia cinta kepada Islam. Dengan catatan dia cinta, ya cinta itu berarti dia belajar Islam tapi belum Islam. Tapi Sahih Muslim, bahkan di dalam kitab Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta Aba Sufyan bin Harab wa Safwan bin Umayyah wa Ainiyah bin Hasan wal Aqra bin Habis kullu insan minhum mi'atun minal ibili. Masya Allah. Dijelaskan dalam fikul Islam ini, di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu memberikan zakat kepada orang kafir yang cinta dengan Islam dan pada akhirnya masuk Islam, tapi diberikannya di saat dia kafir. Kepada siapa? Kepada Abu Sufyan, kepada Safwan bin Umayyah, kepada sahabat Qaini Hazam, kemudian kepada Aghra bin Habis, kepada Abbas bin Mardas. Kullu insan minhum mi'atun minal ibili. Itu Pak, satu orangnya diberi oleh Nabi itu 100 onta. Masya Allah. Berapa? Onta paling murah itu sekarang harganya 35 juta. Standar 50 juta. 5 kali 10 berapa? 5 10 kali 5 berapa? 500 ya? 500 juta. Kalau diuangkan, satu orangnya diberi uang 500 juta. Itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad itu kaya. Emangnya kaya? Ya, Nabi Muhammad itu memang cuma kekayaan yang dimiliki Nabi tidak menjadi milik dia, tidak menjadi milik Nabi, tapi milik umat. Kalau umatnya butuh diberi cuma-cuma. Makanya Nabi wafat, hartanya banyak. Siti Aisyah, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, kan harta begini. Di zaman Nabi itu kan ada ghanimah, harta rampasan Nah, yang memimpin itu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapat jatah dari ghanimah karena sebagai pemimpin itu 20% dari 100%. Dan sedangkan harta rampasan itu Pak, berupa emas, berupa perak, berupa intan, bahkan jika dikalkulasikan, jika diuangkan dengan rupiah, itu hasil rampasan perang itu jika dirupiahkan itu bisa mencapai 100 miliar. Sedangkan jatah Nabi Muhammad itu 20%, berarti 20 mil. Itu jatah Rasulullah SAW. Diberikan kepada Nabi, katakan 20 miliar. Nah, uang 20 miliar ini ditaruh di mana oleh Nabi? Ditaruh oleh Nabi, dan Nabi tidak memiliki itu. Hanya Nabi itu sebagai khazinun minallah. Nabi bukan memiliki harta itu, tapi Nabi khazinun minallah. Nabi menjaga harta itu. Menjaga dengan memiliki berbeda. Padahal sahabat memberikan untuk Nabi, tapi Nabi tidak mau diterima oleh Nabi, tapi Nabi jaga harta itu. Jadi bukan dimiliki, tapi dijaga. Seperti tukang parkir Pak, jaga motor. Orang tukang parkir itu menjaga motor apa memiliki motor? Menjaga, bukan memiliki. Nah, Nabi walaupun banyak hartanya, beliau menjaga, bukan memiliki. Maka singkatnya, ketika Nabi Muhammad wafat, istri-istri Nabi ini kumpul. Bahkan istri-istri Nabi ingin mengutus Sayyidina Utsman ibnu Affan. Di dalam kitab Adabul Kasbi, istri-istri Nabi ini ingin mengutus sahabat Utsman bin Affan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menanyakan tentang bagaimana harta yang ditinggalkan Nabi ini. Ketika mereka ingin mengutus Utsman bin Affan kepada Abu Bakar, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi, beliau mengatakan, wahai istri-istri Rasulullah, apakah kamu tidak ingat bahwa harta yang ditinggal oleh Nabi Muhammad itu tidak menjadi waris, tetapi itu menjadi sedekah yang diberikan kepada umat. Maka Nabi nggak bisa, harta yang ditinggalkan Nabi itu tidak menjadi warisan, tetapi itu menjadi sedekah yang diberikan kepada umat yang membutuhkannya. Maka terdiamlah istri-istri Nabi, maka harta Nabi diberikan kepada orang-orang fakir.
Yang diwariskan Nabi cuma dua, Al-Quran dan hadis. Paham kira-kira? Kalau kita kan punya harta, memiliki, bukan menjaga. Bapak beli motor, beli mobil, beli rumah, beli tanah, kemudian bapak meninggal, diwariskan kan? Kepada siapa? Anak. Sebab kenapa kita wariskan? Sebab milik kita. Nah, Nabi itu meninggalkan harta itu bukan, makanya saya bilang Nabi itu khazinullah, penjaga harta, bukan pemilik harta. Kalau pemilik mah diwariskan kepada anaknya. Sebab beliau ini menjaga, maka diserahkan kepada Maka Nabi cuma warisan dua, Al-Quran hadis. Paham kira-kira? Itulah Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad di dalam kitab fikih Islam ini, Nabi Muhammad itu memberikan zakat kepada orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Karena kenapa? Dari mana hartanya? Tadi Nabi menjaga harta seperti yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, yaitu Abu Sufyan bin Harab, Sofwan bin Umayyah, wa Ainiyah bin Hasan, wal Agra bin Habis, wa Abbas, dan sahabat dan Abbas, mereka itu dikasih harta oleh Nabi Muhammad, satu orangnya 100 onta, jika dirupiahkan satu orang 500 juta. Masya Allah, paham kira-kira? Mereka saat kafir diberikan. Ternyata kenapa diberikan kepada mereka tuh? Sufyan, kepada Sofwan, kepada Ain, kepada Arab, karena mereka meskipun masih kafir, tapi mereka cinta dengan kebenaran agama Islam. Dia belajar dengan Islam, maka kata Rasulullah, berikan dia, ambil dari rumahku. Paham kira-kira? Dia ambil tuh, diberikan. Nah ini, itu zaman Nabi Muhammad. Jadi Nabi memberikan dengan catatan diharapkan Islam ya. Namun, apakah zaman sekarang masih berlaku? Maka dijelaskan waqtalafa al-ulama'u. Waqtalafa, maka berbeda pendapat al ulama'u, para ulama, fi i'ta'il mu'allafati qulubuhum minaz zakati hala kaunhim kufaran. Kemudian ulama ini itu kan zaman Nabi. Ulama ini berbeda pendapat apakah dibolehkan memberikan zakat kepada orang kafir yang senang dengan Islam. Zaman sekarang, bukan zaman Nabi. Kalau merujuk kepada Nabi, ya Nabi memberikan, ya kan? Lalu zaman sekarang bagaimana? Boleh nggak kita memberikan zakat kepada orang kafir yang senang dengan Islam, dengan harapan dia bisa masuk agama Faqala al-hanabilatu wal malikiyatu yu'tauna targhiban fil islami. Perhatikan. Maka yang pertama, faqala al-hanabilatu wal malikiyatu, maka berpendapatlah al-hanabilatu wal malikiyatu, maka berpendapatlah ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal, wal malikiyatu, dan ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Maliki, yu'tauna targhiban fil islami, yu'tauna, maka berikanlah mereka zakat, orang kafir yang cinta dengan Islam, maka berikanlah mereka zakat targhiban fil islami, dengan tujuan agar dia semakin cinta dengan Islam. Dengan sebab dia cinta kepada Islam, dia bisa memeluk agama Paham kira-kira? Jadi yang membolehkan itu adalah ulama yang mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang mengikuti madhab Imam Maliki. Ini dua-duanya benar. Bahkan Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Paham kira-kira? Jadi kalau dituntut dalil, ada nggak yang membolehkan? Ada dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu yang pertama. Jadi dibolehkan tuh. Wa qad kana itau fi sadril Islam. Namun pendapat ini ulama Imam Syafi'i tidak setuju. Kata Imam Syafi'i dan pengikutnya, apa kata beliau? Kana itau fi sadril Islam. Tidak boleh orang kafir itu diberikan zakat. Jika berlandaskan hadis Nabi Muhammad itu boleh memberikan zakat itu. Kenapa? Karena pada zaman Nabi itu halakilati adadil muslimin wa kasrati aduwihim. Karena pada saat itu Islam pengikutnya masih sedikit. Ya, sebab Islam yang masuk Islam sedikit, maka Nabi Muhammad memberikan zakat kepada Sufyan, kepada sahabat Sofwan, agar semakin banyak pengikut agama Islam. Jadi karena kalau zaman sekarang Islam sudah banyak. Ya, zaman sekarang Islam sudah banyak, maka tidak boleh diberikan zakat. Intinya satu, jika bertanya mana pendapat yang benar, apakah Imam Syafi'i yang melarang, apakah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, atau pendapat Imam Malik dan pengikutnya? Jika pertanyaannya
Mana yang benar? Jawabannya dua-duanya paham kira-kira? Paham kira-kira Pak? Nggak ada yang salah. Karena kalau kita katakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal salah, Bapak berani mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal salah? Bapak berani mengatakan Imam Maliki salah? Oh, nggak mungkin kan? Padahal kalau Imam Malik itu madhabnya dipakai di Mekah. Makanya di Mekah itu madhabnya Imam Maliki. Kalau di Mesir Imam Hanafi. Kalau di Indonesia Imam Syafi'i. Di Mekah Maliki itu madhabnya. Nah, lihat. Maka kedua-duanya benar. Paham kira-kira? Nggak boleh Pak. Karena kalau Bapak menyalahkan, berarti Bapak menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya Yang ketiga, karena kita hidup di Indonesia, ya kan ya? Dan di Indonesia ini madhabnya mayoritas Imam Syafi'i. Maka mana pendapat yang harus kita pakai? Maka pendapat yang harus kita pakai adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan memberikan zakat kepada orang kafir meskipun suka dengan Islam tidak boleh. Kenapa kita pakai madhab Imam Syafi'i? Karena mayoritas kita Imam Syafi'i. Walaupun kita memakai madhab Imam Syafi'i, tapi jangan menyalahkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Paham kira-kira? Jangan kita pakai Imam Syafi'i tapi menyalahkan. Sebab ilmu itu luas. Tujuannya untuk apa ulama itu berbeda pendapat Pak? Tujuannya itu menjadi alternatif saja, menjadi solusi. Jika tidak menemukan pendapat di sini, pendapat yang kedua membolehkan, maka ikuti pendapat yang kedua. Jadi untuk menjadi solusi, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk perdebatan, tapi untuk wawasan dan solusi dalam Islam. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Coba Pak, kalau ulama nggak berpendapat, tanya dama yang umroh. Orang kalau tawaf itu Pak, apalagi kalau haji, yang tawaf itu Pak ribuan orang. Bini kita kalau kita tawaf ya bareng sama istri, kalau kagak kita pegangin, bisa kehilangan bini kita. Ya, Mang Ujang ya? Bisa kehilangan bini. Padahal kalau madhab Imam Syafi'i mengatakan ketika tawaf itu yang zilupi maqabis salat. Tawaf itu hukumnya sama seperti sholat dalam pembatalannya. Artinya sholat itu harus punya wudhu. Berarti tawaf harus punya wudhu. Madhab Imam Syafi'i, kalau kita punya wudhu, memegang istri batal nggak? Dipegang istri batal nggak? Batal. Memegang istri batal, dipegang istri pun batal. Tapi pendapat Imam Maliki, kalau kita punya wudhu, memegang istri batal, tapi kalau dipegang istri tidak batal. Ya kan? Maka saya waktu umroh dengan istri saya punya wudhu. Saya bilang, Mi, pegang Abi. Terhilang lagi banyak orang. Kan dia megang, bukan saya megang. Nah, saya pindah madhab kepada Imam Maliki. Kalau kagak boleh bahaya. Nah, kita baru dapat 2 putaran, batal lagi. Wudhu lagi, malah jauh. Malah muternya. Paham? Jadi itu untuk solusi, bukan untuk menyalahkan. Selama apa? Selama perbedaan pendapat itu kita tahu ulamanya, dan kita tahu alasannya, dan kita tahu kitabnya. Paham? Kalau hanya sebatas ngomong, ulama ono ge beda pendapat, katakan ulama namanya Imam Daudah, kata Imam Daud ge boleh. Apa alasannya? Nggak tahu. Apa kitabnya? Nggak tahu. Nah itu nggak boleh. Cuma katanya doang. Tapi kalau Bapak tanya dengan saya, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Di mana? Di kitab Takrib Asy-Syadidah, di depan saya. Di kitab Kifayatul Akhyar, di dalam kitab I'anul Talibin, di dalam kitab Baijuri. Silakan baca. Imam Madzhab Syafi'i melarang memberikan zakat kepada orang yang kafir walaupun dia cinta Islam. Lalu kedua, Ibnu, ente dari mana bahwa memberikan zakat kepada orang kafir yang cinta dengan Islam dibolehkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Maliki di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu dan kitab Sahih Muslim. Maka saya berani. Kenapa? Karena tahu kitabnya. Paham jelas? Jadi kalau Bapak yang nggak tahu kitabnya jangan, Pak. Paham kira-kira? Ini mau ngomong apa? Kenapa? Pak Ustadz Diar, kenapa? Karena orang kalau berfatwa hukum, memutuskan perkara tanpa ilmu, bahayanya besar. Pertama, berantem. Yang kedua, finnar. Dia pasti masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena dia mendustai Allah. Allah bilang A, dia bilang B hukumnya. Berarti kan bohong kepada Allah.
Ulama itu bilang dua, kalau di Quran itu bisa disebut fasik, bahkan ada yang menyebutkan dosa berfatwa tanpa ilmu dan salah itu kedudukan sama dosanya seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Makanya gampang kalau kita kalau kagak tahu mah nanya. Paham ya? Nanya. Nggak tahu mah nanya. Paham kira-kira? Karena kedudukan ini dalam masalah fatwa. Nggak boleh, Pak. Dalam masalah fatwa, tapi kalau dalam masalah fadhailul a'mal, kita mengajak umat itu untuk ibadah dan kita jelaskan keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah kan bukan fatwa. Siapapun boleh berdakwah. Bapak-bapak semua boleh berdakwah, ibu-ibu semua boleh berdakwah, anak muda boleh berdakwah dalam fadhailul a'mal. Nih kita bilang, ayo kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa sunnah, pahalanya seperti ini. Itu kan menjelaskan keutamaan ibadah, bukan fatwa. Nah kalau fatwa boleh, siapa juga. Ayo tahlilan, silakan ajak orang tahlilan. Walaupun kita masih maksiat juga, ajak orang dalam kebaikan. Itu mah jadi pahala. Tapi dalam masalah fatwa, tidak boleh semua orang ngomong, mesti ahlinya. Karena tidak semua orang bisa baca kitab. Iya kan ya? Nggak semua. Paham? Ini mah pada fatwa baik. Ingat Pak, ancamannya luar biasa itu. Allah jelaskan di Quran tuh banyak bagaimana orang yang memutuskan hukum tanpa ilmu, kedudukannya. Ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan fasik. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini perlu saya ulas. Perlu saya ulas. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira Pak? Nah, oke, ini yang pertama ya. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i tidak boleh ya kan diberikan zakat bagi orang kafir dan cinta dengan Islam. Atau yang kedua, tapi dalam kitab kalau pendapat Imam Al-Hanabilah wal Malikiyah dibolehkan. Ya kan, kedua-duanya benar. Ya, jadi jangan memberi fatwa ya. Kalau kita nggak tahu udah diem aja, jangan komentar. Seperti yang lagi membumi ini, sebulan yang lalu saya membahas tentang hukum membunuh dengan sukarela dan hukum membunuh dengan dipaksa. Karena kasusnya kan ya, Sambo itu membunuh Brigadir Joshua, memaksa anak buahnya, ya kan, Brigadir Eli sama R untuk membunuh Joshua. Dia kan dipaksa kan, lalu dibunuhlah Brigadir. Pertanyaannya, bagaimana hukum membunuh? Dosa. Bagaimana hukum anak buah yang dipaksa untuk membunuh? Jika dia tidak membunuh, maka dia akan dipecat. Jika dia tidak membunuh, dia akan dikeluarkan, dipecat jabatannya. Dosa atau tidak? Nah itu udah saya bahas di Perumahan Puri Cikarang Asri. Ya, saya bahas banyak. Intinya membunuh orang tanpa hak atau disuruh membunuh, lalu dia membunuh, tetap itu minal kabair, tetap itu hukumnya dosa besar walaupun dipaksa. Dosa besar. Ulama sepakat. Saya nggak mau ngebahas itu. Kalau Bapak pengen lihat, silakan videonya di grup taklim saya, itu banyak saya jelaskan. Tapi kalau yang nggak punya Facebook, yang di sini atau yang di luar mendengar ucapan saya katakan itu sepakat ulama. Ulama ini sepakat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, 4 madhab sepakat. Walaupun dipaksa membunuh, kita lakukan pembunuhan, tetap hukumnya dosa. Dalam membunuhnya dosa. Yang berbeda pendapat itu dalam hukum kisosnya, dalam eksekusi matinya. Itu yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Maliki, mereka sepakat bahwa yang membunuh disuruh membunuh, wajib hukumnya dikisos atau dieksekusi mati. Siapa? Al-mukrih wal mukrah. Orang yang memaksa harus dieksekusi mati. Wal mukrah, orang yang dipaksa pun juga dieksekusi mati. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat yang beda. Cuma Imam Abu Hanifah, kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dikisos, dieksekusi mati, mukrih, orang yang memaksa. Berarti si Sambo. Mukroh, orang yang dipaksa tidak wajib dieksekusi mati. Kenapa? Karena dia seperti alat yang digunakan oleh pimpinannya. Hanya Imam Abu Hanifah. Tapi dalam masalah dosa, semua sepakat berdosa. Di mana saya temukan itu? Baca dalam kitab Al-Jawahir.
karangan hadis syarah hadis Arba'in Nawawi, atau baca dalam kitab Al-Wafa, syarah hadis Arba'in Nawawi, di mana di hadis Arba'in Nawawi ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza li an ummati nisyan wal khata' wa ma ustukri alaih. Allah tidak akan memberikan dosa kepada umatku jika melakukan dosa karena lupa melakukan dosa, karena salah melakukan dosa, atau dipaksa melakukan dosa, tidak dosa, tapi dalam pembunuhan hukumnya tetap berdosa. Itu dalam kitab Al-Wafa. Ya, kenapa saya harus sebutkan nama kitabnya? Agar Bapak tahu bahwa apa yang saya sampaikan bukan yang saya hanya sebatas menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Bukan pendapat saya, bukan. Saya memang nggak bisa. Ya, saya nggak punya Ibnu kitab Al-Wafa itu. Datang Pak ke rumah saya, deket di Jagoana, ntar saya kasih kitabnya. Paham? Kalau Bapak mau nyari kebenaran, bener nggak nih kata si Ibnu ngomong begitu, kitabnya nggak punya, datang ke rumah saya kasih. Nanti Bapak saya suruh baca kitabnya. Bisa nggak kira-kira bacanya? Kalau saya punya nggak kitabnya? Punya, orang saya jelaskan kok. Paham kira-kira? Paham kira-kira ini Pak? Kecuali keluarganya memberi maaf, baru beda kan? Udah, jangan untuk Brigadir E karena dia dipaksa, Brigadir R karena dipaksa, saya maafkan, kasusnya tolong jangan diteruskan. Nah ini kan beda lagi, karena ada pemaafan dari pihak luar. Itu beda lagi ya. Mana? Paham kira-kira Pak? Ini asik yang ngaji begini Pak, mesti berfatwa dengan ilmu, karena haram, nggak boleh. Itu yang pertama. Jadi syarifun bi qaumi. Yang ketiga, termasuk mu'allaf, orang yang berhak menerima zakat, muslimun yuqatilu au yukhawifu mani az-zakat hatta yahmilaha ilal imam. Yang pertama mu'allaf itu orang yang masuk Islam dan niatnya lemah. Kedua, orang yang masuk Islam tetapi dia mempunyai syarif, mempunyai kedudukan, pengaruh besar, baik pengaruh karena harta atau jabatannya atau karena kekuatannya, maka berikanlah dia zakat, sudah Islam ya, dengan harapan anak buahnya mengikuti jejaknya agar masuk Islam. Karena orang kalau punya pengaruh, walaupun beda agama, tetap pengaruh itu ada, nggak mungkin berubah. Bahkan Sambo udah dijadikan tersangka juga pengaruhnya masih ada baik itu. Padahal secara hukum negara dia udah bukan pejabat, dia adalah sama seperti kita, artinya orang sipil, orang biasa kan, karena udah dipecat kan. Tapi pengaruhnya ada nggak? Pengaruhnya ada nggak? Masih ada tuh pengaruhnya, luar biasa. Paham kira-kira? Nah, maka kalau yang Islam berikan alasannya itu. Yang ketiga, muslimun yuqatilu aw yukhafifu mani az-zakat hatta yahmilha ila imam. Yang kedua, termasuk mu'allaf yang boleh diberikan zakat, muslimun, orang yang Islam, yuqatilu, yang berperang, au yukhawifu, atau yang takut, mani az-zakati, tidak diberikan zakat. Karena dia mau perang, ada pembagian zakat, dia disuruh berperang. Pada saat itu ada pemberian zakat. Atau dia takut karena panitia zakatnya ini curang, ya kan, akhirnya dia ngadu dengan imam yang lain, dengan ustadz yang lain, bahwa itu pembagiannya nggak beres, saya termasuk mustahik sebetulnya, tapi tidak pernah dapat zakat. Nah, yang seperti itu pun, mu'alaf yang seperti itu pun, maka hatta yahmilha ilal imam, maka seorang imam boleh mengambil zakat tersebut dan berikan kepada mu'alaf tersebut. Paham kira-kira? Jelas kira-kira ini? Oke, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Bisa ya? Ada pertanyaan? Jadi begini Pak, orang itu, saya kan alhamdulillah tahadus binikmah, selama diam di Jagoana ini, di Sukatani, banyak teman saya, akhirnya saya banyak kawan.